Seorang istri yang bahagia, iya itu yang dilihat orang. Yang tidak dilihat orang, God, hampir setiap hari aku menangis tanpa sepengetahuan suamiku. Buku Cerita. Halo, hai. Kita kembali di Buku Cerita barengan Awang Ajiwasita. So, dengan vibe yang baru, dengan studio yang baru yang sudah di set luar biasa ini. Wow, tuh ada banyak rak-rak yang menandakan cerita demi cerita. Ada beberapa em, lighting-lighting yang, pokoknya nih mantap banget sih. Yes, buku cerita di mana kita akan membacakan cerita demi cerita yang sudah dikirimkan. Dan terima kasih untuk partisipasi yang luar biasa. Terima kasih juga ternyata banyak yang mempercayakan ke buku cerita untuk bercerita. Karena kita tahu kadang kita mesti cerita ke siapa ya. Kadang ya kalau kita pengen bercerita itu jatuhnya nantinya kita akan dihakimi takutnya gitu. Jadi enggak kayaknya nggak usah cerita gitu. Atau kalau kita mau cerita nanti takutnya bisa ke mana-mana nih gitu. Kan nggak mungkin ya. Aku tuh pengen cerita deh. Tapi anggap aja ini bukan ceritaku ya. Gitu. Ya nggak mungkin juga kan ya. Jadi kayaknya memang pilihan untuk bercerita di buku cerita ini adalah pilihan yang tepat deh. Karena bisa aja mau pakai nama samaran boleh, mau inisial juga boleh, nggak usah pakai nama juga boleh. As your wish pokoknya. Pengen seperti apa silahkan. Pokoknya kita akan membacakan cerita demi cerita. Pinginnya bukan hanya kita plong mendengarkan cerita kita dibacakan. Paling nggak ketika kita tahu atau kita mendengarkan atau kita mengikuti cerita kita yang disampaikan oleh orang lain, itu paling nggak kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang mendengarkan, sebagai orang yang mengamati dari luar gitu, dari luar case, dari luar cerita. Biasanya akan jauh lebih fair, akan jauh lebih terbuka pemikirannya gitu. Oh, rasanya itu bukan cerita kita, rasanya. Tapi ketika itu cerita kita, sepertinya aku harus merespon seperti ini deh, seperti itu deh. Nah, dari cerita-cerita yang sudah masuk pun kita bisa ngambil banyak sekali value demi value. Seperti yang sekarang sudah masuk di buku cerita, kita akan bacakan satu cerita kali ini. Mungkin ini nggak tahu sih nama asli atau enggak, tapi namanya adalah Cats Flying High. Oke, kita sekarang akan baca Cats Flying High. Langsung aja di buku cerita ini. Namaku Cats, seorang istri yang bahagia. Yes, ini opening yang menyenangkan. Opening yang menyenangkan. Namaku Cats, aku seorang istri yang bahagia. Adem gak sih dengernya? Oke, namaku Cats, aku seorang istri yang bahagia. Iya, itu yang dilihat orang. Oh, oke. Yang tidak dilihat orang, oh God, hampir setiap hari aku menangis tanpa sepengetahuan suamiku. Ini kalimat-kalimat awal yang cukup dinamis ya. Seorang istri yang bahagia, iya itu yang dilihat orang. Yang tidak dilihat orang, God, hampir setiap hari aku menangis tanpa sepengetahuan suamiku. Jadi, dia beberapa tahun terakhir ini berubah menjadi orang yang pemarah dan sensitif. Semua bermula saat dia terkena PHK di perusahaannya akibat dari pandemi. Jadi dia merasa kehilangan power sebagai kepala rumah tangga. Oke, ini sebelum kita lanjut, Awang juga pingin say something untuk yang terkena dampak dari pandemi meskipun sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kalau yang benar-benar terdampak oleh pandemi, I know this is a serious problem, tapi I wish you the best. Semoga kejadian itu pun benar-benar bisa dilewati ya. Nggak tahu tiba-tiba langsung keinget aja untuk yang kena atau keluarganya, suaminya, istrinya
ayahnya atau siapapun lah di keluarga yang terkena dampak dari pandemi. Kita nggak pernah menginginkan itu, tapi well, kalau itu terjadi, semoga semua bisa terlewati dengan baik ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, semua bermula saat dia terkena PHK di perusahaannya akibat dari pandemi. Dia merasa kehilangan power sebagai kepala rumah tangga. Sebenarnya bukan hal yang parah sih, karena aku juga masih bekerja meskipun gajinya pas-pasan. Namun, kehilangan pekerjaan benar-benar membuat suamiku sering uring-uringan. Aku coba untuk pahami kondisi dia. Aku support dia untuk tetap tenang dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Akhirnya, kami membuka bisnis laundry. Lumayan sih, meskipun tidak dengan omset yang tinggi, tapi paling tidak ini menjadi aktivitas bersama. Pelan-pelan bisa mengembalikan kepercayaan dirinya seperti dulu. Di tahun-tahun pertama, dia masih sering marah. Karena bisnis laundry pun tidak mudah. Tetap membutuhkan perjuangan. Kadang ada masalah sepele aja, ujung-ujungnya bisa luar biasa. Misalnya nih, saat aku tidak bales WA pas dia lagi ada di jalan gitu. Sementara aku lagi nyuci di belakang. Yang tidak mungkin juga bawa HP. Pun HP selalu aku silent supaya kondisi di rumah tidak penuh dengan ringtone-ringtone dari orang-orang gitu. Nah, untuk masalah seperti itu, dia bisa loh uring-uringan seharian. Dia merasa kalau tidak diperhatikan lah, lalu marah-marah, menyalahkan aku yang tidak selalu standby dan lain-lain. Wow. Well, entah di beberapa episode buku cerita ini kadang kayak komunikasi itu jadi memegang peran yang penting ya dalam sebuah hubungan ya. Ini hubungan dengan siapapun loh, dengan siapapun, apakah itu percintaan atau di luar percintaan, itu kayaknya komunikasi emang benar-benar krusial banget. Dan dari beberapa episode buku cerita kayaknya komunikasi ini emang ternyata harus kita perhatiin banget ya. Karena nggak mungkin juga kalau dengan komunikasi yang asal-asalan semuanya juga akan berjalan baik-baik saja. Ternyata banyak contoh-contoh yang akhirnya bisa kita simpulkan ini butuhnya komunikasi. Anyway, dia bisa seharian uring-uringan, merasa kalau tidak diperhatikan lah. Kemudian dia marah-marah, menyalahkan aku yang tidak selalu standby. Dan saat ini aku sedang bingung nih. Suamiku sekarang menjadi orang yang sangat posesif. Tiap kali aku berangkat kantor, hampir selalu dicurigai. Apalagi kalau ada telepon dari teman kantor. Waduh, bisa panjang urusannya. Aku sedih banget. Padahal aku gak ngapa-ngapain. Masih aja dicurigain mulu. Tapi setiap kali aku coba bilang ke dia tentang ini semua, bahwa aku tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja, masalah akan menjadi runyam. Nah, kira-kira aku mesti gimana ya? Aku tidak ingin konflik ini menjadi lebih serius dan malah semakin melebar kemana-mana. Aku tahu banget kalau suamiku tuh sebenarnya nggak seperti itu. Aku kangen suamiku yang dulu. Oke. Terima kasih banyak Cats Flying High untuk ceritanya. Sebenarnya kalau dari pertanyaan kira-kira mesti bagaimana ya, aku nggak ingin konflik ini jadi lebih serius dan malah semakin melebar kemana-mana gitu. Aku tahu banget kalau suamiku tuh sebenarnya nggak seperti itu. Aku kangen suamiku yang dulu. Sebenarnya kalau menurut saya. Nanti teman-teman yang lain silakan kasih masukan juga di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya sebenarnya paragraf terakhir ini adalah kata kalimat kuncinya, kalimat kunci dari segala yang dialami oleh Cats Flying High. Oke, aku tahu banget kalau suamiku tuh sebenarnya nggak seperti itu. That's the key, that's the point. Aku tahu banget kalau suamiku sebenarnya nggak seperti itu. Berarti ada sesuatu yang membuat dia seperti itu. Dan tadi salah satunya sudah dijelaskan, mungkin karena efek pekerjaan gitu. Karena efek
PHK, kemudian memulai sesuatu yang baru gitu. Dan sebenarnya salut luar biasa untuk Cats Flying High, untuk Mbak Cats ini ya, yang terus meyakinkan suaminya kalau nggak ada apa-apa, terus meyakinkan suaminya bahwa ini akan baik-baik saja gitu. Keep on doing that, karena pasti nggak mudah buat suami Mbak Cats untuk melewati ini. Itu nggak mudah sih. Jadi justru saya malah salut banget dengan Mbak Cats yang selalu sabar, selalu ngasih tahu gitu. Jadi bisa jadi ini perjuangan sang suami untuk meraih kembali powernya dia sebagai kepala keluarga, dan menjadi satu perjuangan juga buat Mbak Cats untuk mengembalikan beliau menjadi kepala keluarga. Jadi ini bukan semata-mata tugasnya beliau, ini juga ternyata Mbak Cats sudah ambil peran untuk mengembalikan dia menjadi kepala keluarga yang utuh gitu. Maksudnya benar-benar menjadi, kalau menurut saya sih sudah, tapi benar-benar sangat bisa disadari kalau yes, aku adalah sang pemimpin keluarga seperti itu. Dan kalau menurut saya sih tetap lakukan itu Mbak Cats, tetap dikuatkan, karena misinya adalah aku tahu banget kalau suamiku tuh sebenarnya nggak seperti itu. Yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya selain beliau sendiri ya Mbak Cats sebagai bagian dari kehidupannya. So tetap hormatin dia, tetap kasih pujian-pujian, tetap kasih apresiasi buat beliau ya, tetap kasih apresiasi even for the small things gitu, kasih respect gitu, kasih sebuah satu kekaguman bahwa wow, you are doing great things gitu, ini keren banget, ini itu oke banget gitu. Tapi tulus ya, bukan terus dibikin-bikin yang jadi lebay dan lain-lain. Karena somehow ketika kita diakui, apalagi oleh orang-orang terdekat, itu akan sangat ngefek. Dan sejauh pengalaman saya ngobrol dengan teman-teman gitu, acceptance itu sangat penting banget. Acceptance itu artinya kita bisa diterima di sebuah komunitas, sebuah tempat gitu, entah itu di rumah, di tongkrongan, atau dimanapun gitu. Kalau kita merasa dihargai, kita merasa diterima, kita dianggap, bahkan untuk hal yang kecil sekalipun kita dapat apresiasi yang luar biasa, kita akan merasa nyaman, udah mulai merasa pede gitu. Nah, peran itu yang akan dilakukan oleh Mbak Cats untuk suami. Jadi semoga semuanya akan kembali baik-baik saja. Ingat, aku tahu banget kalau suamiku tuh sebenarnya nggak seperti itu. That's the key, that's the point. Pegang terus itu, bahwa nanti beliau akan berubah kok. Salah satu yang bisa merubahnya selain beliau sendiri adalah Mbak Cats Flying High. Nanti juga semoga ada banyak teman yang akan share di kolom komentar juga. Kalaupun akan bercerita, akan mengirimkan cerita di sini, silahkan bisa cek di kolom deskripsi caranya gimana untuk bisa kita berbagi di buku cerita ini. Gitu ya. Terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya bersama Awang Ajiwasita di Buku Cerita.